Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Dian Pitaloka. Saya dari kelompok 2, kelas Ekonomi Islam Manajemen 6G, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang wakaf di Indonesia dengan paradigma baru. Untuk itu, saya berharap dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wakaf dalam lintas sejarah. Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Kemudian akan kita lanjutkan. Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal soleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah yang siapa saja tidak berani mengganggu-gugat tanpa seizin Allah. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan terhadap penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dan golongan Syafi'iyah yang terkait dengan ikrar wakaf. Benda yang boleh diwakafkan diperuntukkan harta wakaf dan boleh tidaknya tukar-menukar benda wakaf. Nah, untuk materi yang kedua adalah tentang wakaf produktif, yaitu tentang tafsir ulang makna wakaf. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk tanah produktif. Jika ada pun, untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan biaya tersebut harus diusahakan. Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam Indonesia memikirkan cara pengelola wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi wakif maupun mauquf alaih atau masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negeri kita, kondisi tanah wakaf banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan aset secara baik. Nah, untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia terdapat 3 program, yaitu yang pertama ada program jangka pendek, yang kedua ada program jangka menengah dan panjang, dan yang ketiga ada pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis. Untuk pembahasannya bisa kita lihat di video berikutnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang program jangka pendek. Dalam mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan pemerintah dalam jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia atau yang sering disebut dengan BWI. Badan Wakaf Indonesia sebagai pioner pengembangan wakaf secara nasional akan diisi oleh sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai kemampuan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi, dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf. Kemudian yang kedua adalah jangka menengah dan panjang. Lembaga nazir yang sudah ada, khususnya di bawah naungan organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wahliyah, Persis, Al-Irsyad, dan lembaga wakaf lainnya harus diarahkan, dibina, dan diberikan stimulus agar tanah yang strategis dapat dikembangkan secara produktif. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga perwakafan nasional yang berfungsi sebagai pengkoordinir seluruh aspek pelaksanaan perwakafan yang bersangkutan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif strategis. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan tanah wakaf produktif strategis. Tanah-tanah wakaf produktif strategis yang sudah diinventarisir oleh Departemen Agama Republik Indonesia yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk yang pertama, aset wakaf yang menghasilkan barang dan jasa.
Tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam usaha yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang dan jasa. Kemudian yang kedua, ada aset wakaf yang berbentuk investasi usaha. Aset wakaf ini adalah kekayaan lembaga nazir, hasil pengelolaan usaha produk, barang atau jasa yang sukses untuk dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga nazir wakaf yang lain. Nah, untuk materi yang ketiga kita akan membahas tentang menangkap peluang usaha pemberdayaan tanah wakaf produktif. Nah, langkah-langkah menangkap peluang usaha pemberdayaan tanah wakaf produktif ada 3, yaitu yang pertama, memulai sebuah usaha. Kemudian, yang kedua, mempersiapkan kegiatan usaha. Dan yang ketiga, merencanakan kegiatan usaha. Untuk pembahasannya bisa kita lihat di video selanjutnya. Nah, yang pertama, kita akan membahas langkah-langkahnya adalah memulai sebuah usaha. Jika identifikasi terhadap peluang usaha telah dilakukan dan alternatif usaha apa yang akan dikerjakan telah didapat, berarti langkah pemberdayaan produktif telah mulai pada langkah pertama dari 5 langkah yang harus dikerjakan lembaga nazir, yaitu memilih peluang usaha dan jenis bidang usaha. Yang pertama ada mendirikan atau membentuk badan usaha. Yang kedua, mempersiapkan kegiatan usaha. Yang ketiga, merencanakan kegiatan usaha. Adapun langkah selanjutnya adalah melakukan proses perencanaan ke arah relasi usaha. Langkah yang kedua adalah mempersiapkan kegiatan usaha. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan kegiatan usaha dengan berpegang pada perencanaan yang sudah dipersiapkan sebagai sarana melakukan langkah dalam merumuskan alternatif kegiatan untuk mencapai sasaran usaha yang akan diraih. Jika langkah-langkah ini telah ditempuh, supervisi dan monitoring terhadap kegiatan usaha akan dapat dilakukan dengan mudah, yang pada gilirannya akan dapat mengendalikan manajemen usaha. Langkah yang terakhir adalah merencanakan kegiatan usaha. Dalam kesempatan ini akan ditunjukkan bagian yang paling penting dalam proses pembuatan perencanaan usaha, yaitu memahami dan mengenal situasi lingkungan dengan melakukan analisis terhadap situasi internal dan eksternal, atau lebih dikenal dengan istilah SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Analisis ini menjadi dasar dan sangat penting bagi pembuatan perencanaan usaha. Dengan mengenal situasi internal dan eksternal, dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk menjalankan kegiatan usaha. Sekian presentasi dari saya mengenai materi tentang wakaf di Indonesia dengan paradigma baru. Untuk itu, saya meminta maaf apabila ada salah kata atau kurang maksimalnya dalam menyampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.